Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan hari ini, edisi hari Kamis tanggal 9 Juni 2022. Firman Tuhan berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 19, dan tema firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan dan gumuli yaitu memahami dan mengenal Allah dengan benar. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini, di mana kami mau menyampaikan, mendengar, dan belajar dari firman Tuhan. Bimbing kami lewat kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar dari awal sampai akhir semua ini kami bisa laksanakan sesuai kehendak Tuhan, dan kami pun boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selayaknya kita memelihara iman, percaya kita di dalam Tuhan, dan juga menerapkan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain bagaimana kita hidup dalam kasih, mengasihi satu sama yang lainnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan untuk itu perlu pula kepada kita ditambah-tambahkan hikmat dan pengertian, terutama bagaimana kita memahami pokok-pokok iman kita yang benar sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana kita mengenal dan memahami Allah kita, betapa besar kuasanya dan betapa luar biasa yang disediakannya bagi kehidupan orang-orang percaya sesuai panggilannya, kemuliaan, kekuatan, dan kekuasaan yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sesuai nas hari ini kepada jemaat di Efesus dinyatakan suatu doa dari Rasul Paulus, di mana sebelumnya dia merasa bersyukur dan bersukacita mendengar kabar bahwa jemaat di Efesus hidup dalam iman dan kasih yang luar biasa satu dengan yang lain. Antara lain bagaimana mereka mengasihi orang-orang kudus di sana atau orang-orang percaya satu dengan yang lainnya. Dan itu merupakan suatu kabar sukacita bagi Rasul Paulus. Dan untuk itu Paulus menyampaikan doa kepada Tuhan supaya Tuhan Allah memberikan hikmat dan pewahyuan kepada jemaatnya supaya mereka makin mengenal akan Dia dengan benar. Bagaimana mereka diterangi hatinya untuk mengerti pengharapan yang Tuhan sediakan yang terkandung dalam panggilannya, bagaimana besar dan kayanya kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi mereka, dan betapa hebat kuasa yang dinyatakannya bagi orang-orang percaya. Dan untuk memahami, mengenal, dan mengerti tentang Allah secara luar biasa, secara benar, maka tidak lain dan tidak bukan seperti yang disampaikan dalam doa Paulus ini, itu semua adalah karena karunia atau pemberian Allah sendiri. Dalam ayat 17 dinyatakan atau dikatakan di situ, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan, dan seterusnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita memang semestinya juga memelihara iman kita di dalam Tuhan dan menerapkan hukum-hukum atau perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Antara lain bagaimana kita hidup dalam kasih satu dengan yang lainnya. Lebih-lebih di antara kita sebagai orang-orang percaya. Dan untuk lebih memperkuat hal demikian, tidak lain dan tidak bukan adalah hal yang sangat penting pula untuk kita menambah-nambahkan hikmat pengertian, pengetahuan, pengenalan kita akan Allah kita dengan benar. Bagaimana kekuasaannya, kekayaan, kemuliaan yang disediakannya bagi kita. Ya. Apa yang terkandung di balik pengharapan sesuai panggilan kita di dalam mengiring Dia. Selayaknya kita makin hari makin mengerti, makin mendalami, makin mengenal hal demikian. Untuk mengerti, untuk mengenal, untuk lebih memahami hal-hal demikian, tidak salah kalau kita belajar dari membaca Alkitab, mendalami firman Tuhan, melihat latar belakang, penafsiran, atau juga rajin mendengar renungan harian dan sebagainya. Namun di atas semuanya, kita diingatkan bahwa tanpa pemberian dari Tuhan, kita tidak akan bisa mengerti apa-apa. Bagaimanapun pengetahuan, kecerdasan, kepandaian kita, intelektual kita, tidak mungkin kita bisa mengenal, memahami, mengerti Allah dengan benar. Kecuali Dia sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita lewat Roh-Nya yang kudus, memberi kita hikmat dan pengertian. Sebagai perbandingan dalam 1 Korintus 2 ayat 10, ayat 11, saya baca demikian mengatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi kita harus menyadari bahwa bagaimanapun kepandaian, kecerdasan, intelektual kita untuk mengenal, memahami, mengerti betapa besar kuasa Allah, betapa agung mulia Dia, betapa luar biasa kekayaan yang disediakannya bagi orang-orang percaya. Tanpa karunia Allah untuk memahami hal itu, kita tidak akan tahu apa-apa. Hanya karena kasih karunia Allah kita boleh mengenal Dia. Itulah doa Paulus. Itulah yang juga harus selalu kita ingat. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang benih dan penabur dalam Matius 13, murid-muridnya bertanya, kenapa Tuhan menyampaikan semua itu melalui perumpamaan? Tuhan Yesus mengatakan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi kita boleh memahami hal kerajaan sorga, kita boleh mengenal Allah dengan benar, itu hanya karena karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita pelihara iman kita dalam Tuhan. Mari kita terus mewujudkan hukum kasih dalam kehidupan kita sebagai bentuk ketaatan kita melakukan perintah-Nya. Dan untuk lebih lagi menguatkan kita dalam hal-hal demikian, alangkah penting untuk kita juga makin mengenal, makin mengerti Allah kita dengan benar. Untuk itu, belajarlah firman Tuhan dengan tekun, dan di atas semuanya mintalah Roh Kudus untuk memberikan hikmat dan pengertian kepada kita sekalian. Sadarilah, tanpa campur tangan Roh Kudus, kita tidak akan bisa mengerti Allah dengan benar. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Diberkati kita yang sudah mendengar, menerima, mengerti, mengimani dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, memeteraikan dalam setiap hati kami, dan
menambah-nambahkan hikmat pengertian untuk kami dapat mengerti firman Tuhan, untuk kami dapat mengenal Allah kami dengan benar. Betapa hebat, betapa kuasa, betapa luar biasa kekayaan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami, bagi orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu menuntun kami kepada keselamatan oleh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan mempertemukan kita kembali pada firman Tuhan edisi berikutnya. Shalom.